Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagus banget ya Jason. Bagus alunan musiknya, bagus visualnya juga. Tapi kira-kira Gadis tahu nggak nama-nama alat musik yang tadi? Nggak tahu nih, pemirsa mungkin tahu ini alat musik apa yang didengarkan tadi, berasal dari mana mungkin. Nah, pertunjukan alat-alat musik yang Anda dengarkan tadi pemirsa merupakan reinterpretasi dari 226 alat musik yang berada di relief Candi Borobudur. Nah, menariknya nih, ragam alat musik ini ternyata tersebar di 40 negara di dunia, mulai dari benua Amerika hingga benua Asia. Dan katanya disebut-sebut ini sempat tersebar di Indonesia sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara lain. Tapi pertanyaannya gimana ya sebenarnya sejarahnya dan bagaimana bisa alat-alat musik dari berbagai belahan dunia ini tersimpan dalam relief pustaka atau dalam pustaka relief di Borobudur. Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan pengkaji pelestari Balai Konservasi Borobudur, Bramantara, dan juga musisi sekaligus pendiri Yayasan Padma Sadas Margantara, Kang Purwa Caraka yang sudah hadir. Selamat pagi Kang Purwa. Selamat pagi Jason, selamat pagi Gadis. Terima kasih Kang Purwa sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tapi sebelum ke Kang Purwa, saya mau menyapa dulu. Ada Mas Bram yang sudah tergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mas Bram. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, Mas Bram, ini boleh diceritakan. Tadi kan kita sudah mendengarkan tuh ada alat-alat musik yang diperdengarkan sedikit memainkan lagu Indonesia. Tapi ternyata alat-alat musik itu masuk dalam pustaka relief Candi Borobudur. Ini ceritanya sebenarnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan ada berapa alat musik sebenarnya totalnya? Baik, terima kasih. Selamat pagi Kang Purwa. Sehat-sehat Kang. Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih. Ini suatu yang luar biasa ya, karena dalam konteks pelestarian saat ini memang reaktualisasi kemudian reinterpretasi sebagai satu sarana meneruskan kembali nilai-nilai penting khususnya yang ada di Candi Borobudur ini untuk generasi sekarang dan tentu generasi yang akan datang. Memang satu gebrakan yang luar biasa terkait dengan pelestarian, aktualisasi, salah satunya adalah relief alat musik ini. Jadi memang beberapa waktu kami juga sering berdiskusi dengan Mbak Yi juga, ya kurang lebih sekitar 226 relief pada 40 panel di relief di Candi Borobudur. Kurang lebih kalau yang di relief Karmali Bangga itu ada sekitar 10 panel. Jadi memang keberadaannya tersebar dari tingkatan yang Kamandhatu, Rupadhatu sampai Arupadhatu.
Jadi memang ini menjadi satu hal yang luar biasa karena dari beberapa penelitian yang dilakukan baik dari akademisi dan tim di tempat Mbak Ii juga menyampaikan bahwa ini sudah tersebar di 40 negara. Jadi akulturasi budaya saat itu yang kemudian berhasil menyebarkan alat musik yang ada di Candi Borobudur ini ke seluruh penjuru dunia. Jadi tidak hanya Nusantara, bahkan tidak hanya ikatan di Asia saja, tapi sudah sampai benar-benar ke penjuru dunia. Jadi interpretasi masa lalu itu akhirnya menjadi sesuatu yang penting. Jadi apakah memang keberadaannya ini bersumber dari Borobudur? Kalau memang hal atau konseptualnya seperti itu, berarti kemajuan seni khususnya musik pada saat itu luar biasa. Ada beberapa riset-riset yang menyampaikan bahwa pada saat itu memang Candi Borobudur dan kompleks di sekitarnya itu menjadi tempat peribadatan. Kemudian rangkaian ritual mereka itu juga melakukan semacam pujian atau alunan dengan menggunakan berbagai macam alat musik yang kemudian ini dituangkan dalam sutra-sutra relief yang ada di Borobudur. Jadi representasi yang seperti yang kita tahu bahwa representasi relief yang ada di Borobudur itu kan memang sutra atau kitab yang paling lengkap, kira-kira seperti itu. Jadi gambaran masyarakat Jawa kuno dan aktivitasnya terkait dengan seni ya bisa menjadi satu ilustrasi yang penting ketika kita bisa melihat relief, khususnya relief alat musik ini. Luar biasa ya, di masa abad ke-7 ke-8, di masa itu, masa kejayaan Shalendra, sudah tergambarkan melalui relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, kalau Mas Purwacaraka sendiri, seperti apa melihatnya? Temuan pentingkah seperti ini dengan sebagai seorang musisi, seperti apa pandangan Mas Purwacaraka sendiri? Ya, saya sebagai musisi pasti kan kita diajarkan sejarah dari zaman dulu ya. Kok ya baru tahu sekarang gitu. Mungkin karena penduduk atau masyarakat Indonesia kalau datang ke Borobudur ya cuma selfie doang ya, Mas Bram ya. Foto-foto selesai gitu, nggak pernah ada storynomics atau cerita di balik itu yang kita explore. Nah, ketika kita tahu bahwa bentuk reliefnya seperti itu, menggambarkan hebatnya seperti itu, saya pikir bangsa ini tuh harus punya klaim bahwa ini bangsa maju loh, abad ke-7. Bahkan mungkin lebih tua dari orkestra yang ada di Eropa. Jadi betul kata Mas Bram tadi bahwa ini adalah mau nggak mau adalah sebuah penggambaran peradaban Indonesia yang sungguh-sungguh sangat dahsyat di abad ke-7. Dan kita sebagai masyarakat yang sekarang ini harusnya bisa menghidupkan itu kembali dan Borobudur itu berbunyi gitu. Makanya kita nyebutnya Sound of Borobudur. Karena inilah bunyian yang kita tarik dan interpretasi dari batu yang mungkin nggak bisa bicara tapi menggambarkan banyak hal dan ini tugas kita semua. Saya pikir ini tugas kita semua. Iya, artinya dengan adanya alat-alat musik yang tergambarkan atau terrepresentasi lewat relief-relief di Candi Borobudur ini menjadi arti penting untuk sejarah musik juga bagi Indonesia, Kang. Tapi begini, kalau berbicara dampaknya terhadap misalnya dunia musik Indonesia sendiri. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini kan ada beberapa alat musik yang dimainkan. Saya nggak tahu apakah ini benar ada sulingkah ini atau ini apa suling. nih Kang sebenarnya, Kang? Ini suling, jelas suling. Ini apa ya namanya? Petik, tabuh atau apa ini, Kang? Oh, ini tiup Pukul. dong. Yang sebelah sini? Yang ini yang perkusi yang Iya, ya, perkusi. kayak ceng-ceng kalau di Bali kan. Terus ini agak kurang jelas sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari detail bisa. Di sini juga ada, di sebelah sana juga ada ya. Baik, ini. Oke, memang ada beberapa instrumen Ini sebenarnya juga di sini ada ya, Kang ya. instrumen juga di. Baik, ada. Ini bahannya baru satu panel loh. Ya tadi kan Mas Bram bilang ada 40 panel ya. Kalau kita lihat di La Lista Vistara misalnya di atas ya, di lantai 3. Itu banyak tuh. Di Karma Wiga Bangga memang cuma satu ada di bawah. Ya. Tapi di setiap level tingkatan ini ada nih penggambaran alat musik. Jadi saya pikir alat musik atau musik zaman dulu tuh udah dipakai sebagai sebuah apa ya? Kita boleh dikatakan bahwa kebiasaan sehari-hari, apakah itu untuk ritual, apakah itu untuk kesenian, karena gambarnya macam-macam. Ada yang nanti mereka lagi jalan main musik. Jadi musik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nih. Ini petik ya. Iya. Ini alat Itu musik seperti petik ukulele ya? ya, Kang ya? Ya Tapi bukan ukulele. Sejenis ya.
Di sini tuh kalau di Kalimantan ada sape ya. Oh, Oke, alat oke. musik Tapi petik ini ya. kan Alat musik bentuknya petik. kita cari nggak ketemu lagi. Heeh. Nah yang nggak ketemu ada 17 alat petik kita remake, kita udah reproduksi. Jadi kita reka bentuk ya. Kita tune, kita tetapkan tuningnya. Dan yang lain ketemu. Heeh. Yang lain ketemu, bahkan ada yang African, ini gambarnya nggak ada di sini ya. Di Jawa nggak ada, di Indonesia nggak ada, tapi di Afrika ada, kayak birimbau gitu ya. Nah, Terus ada aneh lagi, ada tifa. Tifa. Nah tifa itu nggak Itu ada di seperti Jawa. dipukul gitu ya, Kang ya? Nah tifa itu kita temukan di Maluku sama di Irian, Iya, tapi di Jawa nggak ada. nggak ada. Oke. Jadi Padahal ini Borobudur di Jawa ya. bener-bener di Jawa. Jadi betul kata Mas Bram tadi, hanya ada dua kemungkinan. Ada orang Borobudur yang nyebar, atau Borobudur ini tempat berkumpulnya banyak orang. Iya, iya, iya. Dan dua-duanya bagus-bagus aja untuk kita Semacam sebagai epicentrum Musik epicentrum dunia. dunia. Iya, betul. Ya, Oke. epicentrum dunia. Ya, itu tidak terbantahkan. Dan hebatnya lagi, bukti ini 13 abad nggak pernah kemana-mana, di situ terus. Selalu di Ada nggak situ. kemana-mana. Iya, iya, iya. Dan menjadi bukti otentik begitu, Kang. Tapi selain menjadi bukti otentik dan kemudian bisa dinikmati dengan mata kita saat ini atau orang-orang yang berkunjung melihat relief Borobudur ini, sebenarnya kalau Kang Purwa sendiri melihatnya dari kacamata musisi dan pelaku industri musik, apa dampaknya dengan pergerakan industri musik yang sekarang, Kang? Kalau saya mungkin mengkaitkannya ada beberapa hal. Pertama, kalau untuk saya ada klaim ya, bangsa Indonesia ini besar abad ke-7. Ya. Itu nggak bisa diapa-apain tuh. Ya. Yang kedua adalah bagaimana alat musik ini bisa bermanfaat untuk Borobudur itu sendiri Iya. sebagai satu objek pariwisata atau apapun, Daya tarik ya, Kang ya? daya tarik, dan harus jadi identitas. Betul. Iya. Jadi sound destination. Ya sound destination tuh orang kalau ke Borobudur dengernya ini mestinya, Iya. bukan organ tunggal, sorry ya, gitu. Nah jadi harus ada nih. Iya. Nah pengembangannya gimana ya kita serahkan kepada semua otoritas yang stakeholder yang ada nih, Iya. ya. Bagaimana menularkan, memproduksi alat-alat ini di sekitar ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar Baik. dan menjadi sebuah identitas baru kalau kita ke Borobudur. Borobudurnya sendiri sudah menjadi World Heritage. Nah, apa yang ada di dalamnya juga tugas kita bersama untuk Ya. kemudian melestarikannya sebagai intangible cultural heritage. Harusnya automatically dia juga jadi World Heritage. Betul. Ini yang kemudian jadi Betul. pertanyaan kita bersama. Gimana caranya? Apa langkah-langkah yang bisa kita Betul. lakukan? Terutama mungkin dari Kang Purwa, dari kacamata pelaku industri musik, akan seperti apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kita masih melakukan perbincangan yang luar biasa, yang menarik sekali. Saya mau ke Mas Bram. Mas Bram, melihat ada temuan yang seperti ini, dari sisi arkeolog seperti apa pandangannya? Baik, terima kasih. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa ya. Karena selama ini jelas bahwa orang sebagian besar pasti tahu bahwa Borobudur sebagai warisan dunia, World Cultural Heritage-nya sebenarnya kalau ngomong tentang warisan dunia itu kan si properti ini mempunyai outstanding universal value atau nilai universal luar biasa, dan sebenarnya nilai universal luar biasa di Candi Borobudur itu lebih detail lagi dan menyimpan suatu karya yang luar biasa gitu ya, kira-kira. Dari ini satu hal bisa mempresentasikan kepada publik dari aspek musik, dan sebenarnya banyak hal lain yang sebenarnya kalau kita gali lebih dalam luar biasa. Ada wardrobe, kemudian ada senjata dan hal-hal lain yang itu merupakan satu bentuk representasi kemajuan peradaban pada masa itu. Jadi kita sangat bersyukur dan bangga lah istilahnya teman-teman di seniman, Mas Purwa, Mbak I ini bisa mengeksplor ini lebih jauh, karena kita pun di pelestarian atau di pelestari, teman-teman pelestari pun kita sangat mempunyai keterbatasan ruang dan waktu ketika kita berusaha menyampaikan nilai-nilai ini kepada masyarakat yang jelas. Dan kemudian dengan keberadaan teman-teman di seniman kemudian bisa mengeksplor lebih detail, bisa menjadikan ini sebagai satu hal yang bisa dipresentasikan ke publik, dan ini sebagai informasi yang penting bahwa peradaban masa lalu merupakan peradaban yang maju. Kira-kira seperti itu. Ini adalah representasi bahwa di masa itu
peradaban kita sangat-sangat maju ya Jason ya. Ya, betul. Luar Tapi biasa. saya sekarang mau ke Kang Purwa. Kang, tadi kalau Mas Bram sudah bilang, ini kan bagian dari World Cultural Heritage yang harus kita jaga benar-benar karena punya nilai historis yang sangat kental dengan Indonesia, Sound of Borobudur ini. Tapi Kang Purwa sebagai pelaku industri musik juga pasti punya peran untuk bisa menggaungkan ini, mengglorifikasi. Kita dulu pernah bahas nih Kang, ada konferensi musiknya terkait dengan ini. Tapi selain itu bentuk-bentuk upaya signifikan apa lagi sih Kang yang mungkin rencananya akan dilakukan supaya Sound of Borobudur ini makin dikenal luas Kang? Ya, jadi kegiatan pertama kita yang resminya nih ya, setelah ini kemudian ditangkap oleh negara gitu ya, sisi kementerian, adalah membuat sebuah seminar. Artinya seminar kita mengundang arkeolog, ada antropolog, ada sejarawan, dan semuanya ada etnomusikolog, dan semuanya kita akan mengkaji ya sosial budaya. Ada Ibu Profesor Melanie Budianta, dan semuanya kita mengkaji apa sih ini, apa validasinya seperti apa, kemungkinan seperti apa. Terus kemudian kita next kemarin bikin konferensi internasional, which is itu juga mengundang secara virtual tentunya dari Jepang, dari Vietnam ya, yang terkait dengan alat-alat musik yang tersebar ini. Mereka main di dalam satu virtual. Tapi sebetulnya kita juga ingin melakukan sebuah public expose yang lebih bagus dan lebih punya daya tarik dan lebih punya klaim yang lebih dalam bahwa kita memang pernah bersama-sama dan bersaudara. Ya, seperti misalnya musik camp. Kita undang mereka main di sini ya. Kita main dalam konteks inilah musik Borobudur dan keterkaitannya dengan negara-negara tetangga dan seterusnya. Apakah di provinsi itu kita juga kan tersebar di 34 provinsi. Kan? Betul. Dan tentunya pagelaran yang tertunda karena COVID-19 kemarin yang harusnya mudah-mudahan bisa kita lakukan segera untuk mudah-mudahan bisa mempertunjukkan kepada masyarakat Indonesia ini loh. Kekayaan musik kita ya. Budaya kita. Dan tentu ini menambah kecintaan kita terhadap tanah air, bahwa negara kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan segala macam budaya yang dilestarikan, yang diturunkan oleh nenek moyang. Kita harus bangga terhadap. Harus. Saya aja bangga kok, Indonesia ini is the best. Untuk kebudayaan, peradaban, kesenian juga sebagai anak turunan dari kebudayaan itu sendiri is very amazing. Ya. Nah, ini kita harapkan apakah yang sudah tadi disampaikan oleh Kang Purwa, upaya-upayanya, rencana-rencananya, ini semoga bisa terrealisasi. Amin. Dan kemudian Sound of Borobudur ini tidak hanya sekedar relief nantinya, tidak hanya sekedar warisan yang bisa kita lihat, tapi juga kita bisa dalami maknanya dan bahkan bisa kita glorifikasi, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat mancanegara. Terima kasih Kang Purwa Caraka telah bergabung bersama kami, dan juga sebelumnya ada Mas Brahmantara telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih semuanya. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus juga menutup jumpa kita hari ini Selamat Pagi Indonesia. Kami harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca. Dan saya Jason Sambu, mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Metro TV